kasih telah klik video ini. Selamat datang di Cerita Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan kisah-kisah yang menarik. Jadi jangan di skip ya, karena ceritanya akan semakin seru hingga akhir. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini merupakan cerita yang dikirim oleh Andi. Kejadiannya sudah 35 tahun yang lalu, atau tepatnya tahun 1988. Tapi Andi mengatakan dia masih mengingat dengan jelas semua kejadiannya, dan bahkan sampai saat ini masih ada perasaan yang kurang nyaman apabila dia berada di tempat-tempat sepi. Tentu saja semua nama yang akan saya sebutkan merupakan nama samaran. Saat itu Andi masih duduk di bangku SMA dan dia bersekolah di Bandung. Sekolah mulai hari Senin sampai Sabtu dan libur pada hari Minggu. Biasanya kalau malam Minggu, seperti kebanyakan remaja pada umumnya, Andi dan teman-teman sekolahnya suka jalan-jalan keliling Bandung. Namun kali ini ada temannya yang mengajak jalan ke Pengalengan, ke rumah pamannya yang tinggal di sana. Saat itu, kondisi Pengalengan sangat berbeda dengan sekarang. Jalanan masih tergolong sempit dan di beberapa ruas jalan masih banyak yang rusak. Tempat wisata juga belum ramai. Paling yang menjadi tujuan wisata hanyalah danau. Selebihnya hanya kebun teh yang menghampar luas dan dikelilingi oleh hutan-hutan jati yang umumnya dikelola oleh masyarakat setempat. Andi dan 3 temannya, yaitu Agus, Cepi, dan Aji, berencana mengunjungi rumah pamannya Agus yang bernama Pak Dharma. Mereka biasa menyebutnya dengan Uwak Dharma. Mereka berangkat dari Bandung sekitar jam 7 malam selepas sholat Isya dan diperkirakan tiba di Pengalengan atau di rumah Uwak Dharma sekitar jam 8.30 malam. Agus yang baru sekali berkunjung ke sana sempat mengingatkan kalau dia lupa-lupa ingat jalan menuju rumah Wak Dharma. Saat itu belum ada handphone atau Google Maps seperti sekarang. Jadi dalam perjalanan menuju tujuan hanya mengandalkan ingatan atau dengan cara bertanya-tanya di jalan. Setiba di Pengalengan setelah melewati Danau Situ Patenggang, Agus sempat lupa untuk melakukan suatu kebiasaan yang rupanya sudah menjadi rahasia umum di sana. Kebiasaan itu adalah pada saat melewati jembatan dan jalan cagak atau pertigaan, para pelintas jalan harus membunyikan klakson atau paling tidak mengucapkan salam. Karena kalau tidak dilakukan, dipercaya akan membawa sial dan petaka. Namun, karena mereka berempat terlalu bersemangat dan asik ngobrol, kebiasaan itu tidak dilakukan. Setelah beberapa saat, mereka mulai memasuki jalan di tengah hutan. Belum ada yang aneh. Walaupun jalanan sangat sepi dan kiri kanan jalan hanya merupakan pohon-pohon jati yang tinggi dan besar. Sambil tetap bercanda dan ngobrol seru, Agus mengatakan bahwa tujuan sudah dekat, yaitu sekitar 10 km lagi, yang kemungkinan akan ditempuh dalam waktu 15 menit. Mobil dipacu agak cepat dengan harapan segera tiba di tujuan. Namun Aji yang duduk di depan sebelah kiri tiba-tiba menyadari kalau mereka baru saja melewati jalan yang sudah dilalui. Sempat terjadi perdebatan antara Agus dan Aji karena masing-masing berpendapat yang saling bertentangan. Agus bilang jalannya benar, sementara Aji mengatakan sebaliknya. Andi dan Cepi yang duduk di kursi belakang awalnya tidak terlalu memperhatikan jalan. Tapi tak lama kemudian mereka semua menyadari bahwa benar apa yang diucapkan Aji. Mereka telah berkeliling di jalan itu sudah hampir 1 jam lamanya. Tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Ditambah lagi, tak lama kemudian lampu mobil padam.
Hal ini menyebabkan jalan menjadi hampir tak terlihat. Mereka mulai panik. Sementara cuaca di luar cerah dengan penerangan dari sinar bulan. Sesekali terdengar suara-suara jangkrik dan burung saat jendela mobil dibuka. Kondisi dalam mobil mulai tidak nyaman karena tujuan tidak bisa ditemukan. Saat melintas secara perlahan, tiba-tiba Andi berteriak mengatakan bahwa mobil mereka baru saja melewati seorang wanita yang sedang berjalan. Wanita itu merupakan seorang ibu-ibu yang memakai baju kebaya, umumnya ibu-ibu di kampung. Agus yang mendengar perkataan Andi seketika menghentikan mobilnya dengan maksud ingin bertanya menanyakan alamat. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, wanita itu tidak kunjung lewat. Secara logika, hal itu tidak mungkin terjadi. Andi sempat meragukan penglihatannya sendiri, karena bagaimana mungkin wanita itu menghilang sedemikian cepat. Akhirnya Agus kembali tancap gas. Hingga tak lama kemudian, Andi berteriak mengatakan bahwa dia melihat wanita itu muncul lagi. Tapi masalahnya hanya Andi yang melihat, sedang yang lain tidak. Dan ketika Andi menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia karena dia melihat wanita itu tidak berjalan seperti layaknya manusia, melainkan dia melayang dengan raut wajah menyeramkan dan mulai mendekati mobil. Agus yang awalnya mengatakan tidak melihat apa-apa, tiba-tiba dia berteriak sekencang-kencangnya dan langsung tancap gas. Hal ini dilakukan karena dia juga melihat apa yang Andi lihat. Aji dan Cepi hanya bisa bengong melihat tindak tanduk Agus dan Andi. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, makhluk gaib itu menghilang. Andi dan Agus mulai mengatur nafas dan berusaha menenangkan diri mereka masing-masing. Hingga pada satu titik jalan, mereka berempat melihat ada rumah kampung dengan penerangan seadanya tidak jauh di depan sana. Dengan perasaan ragu, semua sepakat untuk berhenti di rumah itu. Saat berhenti, mereka semua mencoba untuk memperhatikan kondisi di luar mobil. Dan setelah dirasa aman, Andi dan Aji keluar dari mobil menuju rumah sederhana tersebut. Dari pagar menuju rumah, jaraknya lumayan agak jauh, sehingga Andi dan Aji harus berjalan sekitar 50 meter. Setibanya di depan pintu, Aji segera mengetok, sementara Andi melayangkan pandangannya memperhatikan keadaan sekitar. Dan ketika dia berbalik badan, betapa terkejutnya dia, karena mobil Agus dan Cepi hilang dari pandangan. Saat itu memang ada kabut yang menghalangi. Andi mencoba memicingkan mata, namun mereka tetap tidak terlihat. Sementara Aji tidak menyadari hal tersebut. Aji terus mengetuk pintu berkali-kali, hingga akhirnya terdengar orang jalan menuju mereka. Di sisi lain, Agus dan Cepi yang berada di dalam mobil tiba-tiba melihat rumah tersebut berubah menjadi pemakaman tua dan segera berteriak agar Andi dan Aji kembali ke mobil. Tapi seketika mereka menghilang dari pandangan. Jantung mereka berdegup kencang melihat temannya menghilang. Saat itu Agus dan Cepi memutuskan untuk meninggalkan Andi dan Aji sementara waktu. Mereka berusaha untuk mencari bala bantuan. Andi dan Aji yang mendengar langkah kaki menuju pintu kembali bersemangat. Dalam pikiran mereka saat itu, minimal ada tempat untuk beristirahat sebentar dan sekalian menanyakan jalan menuju alamat yang dituju. Tapi ketika pintu terbuka, tidak terlihat ada orang di sana. Andi dan Aji secara bersamaan mengucapkan salam dan terdengar ada suara orang di dalam rumah yang menjawab salam mereka. Kemudian suara itu mempersilahkan mereka untuk segera masuk. Dan begitu masuk,
Suasana dalam rumah terlihat cukup terang untuk ukuran rumah kampung. Tak lama mereka lihat ada bapak-bapak tua memakai blangkon dan sarung yang datang menghampiri. Saat mereka ingin bersalaman, bapak itu tidak merespon dan cuma bilang, "Silahkan duduk di balai-balai," karena dia tidak punya kursi tamu. Maka mereka segera duduk dan seketika mendengar ada suara wanita paruh baya menawarkan sesuatu untuk diminum. Dan ketika mereka menoleh mencari sumber suara itu, betapa terkejutnya Andi karena ternyata yang menawarkan minuman adalah ibu berkebaya yang diyakini merupakan makhluk gaib. Andi mengatakan wajah makhluk itu terlihat sangat pucat dan bola matanya berwarna hitam pekat. Sedangkan si bapak tiba-tiba berubah wujud menjadi laki-laki tinggi besar, namun tetap terlihat layaknya seperti manusia. Kami langsung terdiam mematung. Jantung berdetak sangat kencang bercampur keringat dingin. Yang ada dalam pikiran kami saat itu adalah bagaimana caranya bisa segera kabur dari rumah tersebut. Tapi seakan-akan makhluk itu tahu apa yang ada dalam pikiran. Lalu dia pun berkata, "Percuma mau lari, karena kami sekarang berada di dunia lain." Tak lama kemudian, kami tak sadarkan diri karena rasa takut yang berlebihan. Akhirnya kami tersadar dan sekarang kami berada dalam kerangkeng atau penjara yang terbuat dari kayu dengan alas alang-alang kering. Serasa mimpi, tapi kenyataannya kami memang berada di tempat yang salah. Kemudian kami melihat di penjara ini ternyata banyak orang-orang yang bernasib sama. Tampak wajah mereka ketakutan. Hingga Aji menegur salah satu dari mereka dan menanyakan tempat apa ini. Kemudian orang itu berkata kalau saat ini mereka semua berada di penjara Nyai. Mereka bilang Nyai adalah salah satu ratu penunggu kawasan ini. Nyai menculik manusia untuk masuk ke alamnya dan dipekerjakan sebagai budak atau sejenisnya. Tidak hanya pria yang menjadi tawanan. Terlihat juga ada beberapa wanita. Raut muka mereka menandakan penderitaan serta penampilan yang kumal dan tidak terurus. Kami pun terus bertanya sudah berapa lama mereka di sini, perlakuan apa saja yang mereka terima, dan kalau makan bagaimana. Mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu pasti sudah berapa lama mereka di penjara. Tapi yang jelas, tawanan pria dipekerjakan sebagai pekerja kasar, sedangkan tawanan wanita dipekerjakan sebagai budak pemenuh nafsu para pengawal Nyai. Lalu kalau makan, mereka diberi makan 1 kali sehari, itu pun rasanya tidak karuan. Kondisi penjara yang sumpek, bau dan gelap membuat kami semakin tertekan dan berusaha mencari tahu bagaimana caranya agar bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Mereka bilang tidak ada cara untuk kabur atau kembali ke rumah karena para pengawal Nyai memiliki tubuh yang besar dan kekar. Semakin keras kami berpikir, semakin tertekan hati ini. Hingga akhirnya si bapak yang berubah menjadi pria tampan datang membawa makanan untuk kami. Ketika dia menaruh makanan tersebut melalui jeruji kayu, Andi sempat menahan dan memegang tangannya. Terlihat matanya sayu dan menunduk ke arah bawah. Andi yang melihat situasi tersebut segera bertanya, "Kamu siapa dan kami di mana? Mengapa kami ditahan? Apa salah kami?" Pria itu tidak menjawab dan segera berlalu. Karena kami lapar, maka kami segera melihat makanan yang dibawa pria tadi. Dan lagi-lagi kami terkejut, karena makanan yang dibawa itu adalah tanah bercampur daun-daunan entah apa namanya. Awalnya memang terlihat seperti makanan, tapi ternyata bukan. Berarti selama ini yang dimakan oleh para tawanan
adalah bukan makanan manusia. Tidak heran kalau penampilan mereka terlihat lusuh dan kurus kering. Kami segera menyadari bahwa saat ini hanya satu yang bisa kami lakukan, yaitu berdoa. Sempat pula kami berpikir, apakah kami sebetulnya sudah mati atau bagaimana? Tapi jelas kami masih bisa merasakan dan melihat secara nyata. Terus-menerus doa kami lantunkan tak henti-hentinya, agar kami bisa melalui semua ini dengan kuat dan tegar. Dalam keputusasaan, tiba-tiba terlihat pria tampan itu datang lagi sambil membawa makanan, dan sejurus kemudian dia berbicara dengan berbisik. Dia mengatakan kalau dia sebenarnya manusia juga seperti kami. Hanya dia sudah lama sekali terperangkap dalam dunia ini dan menjadi pembantu Nyai untuk mencari manusia yang bisa dijadikan korban. Lalu kami bertanya, korban apa? Diceritakan dengan singkat bahwa ada salah satu warga di situ yang melakukan pesugihan. Hingga setiap beberapa waktu sekali, Nyai pasti meminta korban pesugihan. Lalu pria tampan tersebut kembali mengatakan, sebenarnya ada cara agar mereka bisa keluar dari sini. Tapi hal itu harus dilakukan pada siang hari, di mana itu adalah waktunya Nyai tidur dan para penjaga dari bangsa jin tidak berani keluar dari tempat itu. Berita ini tentu saja membuat hati kami menjadi gembira. Kami seperti melihat ada titik terang dan harapan. Hanya masalahnya, kami tidak tahu kapan waktu siang dan kapan waktu malam. Karena dalam penjara, situasinya sama saja dari waktu ke waktu. Maka pria tampan itu kembali mengatakan bahwa nanti dia akan memberitahukan kapan waktu yang tepat. Hanya saja dia sempat memperingatkan bahwa kalau usaha kami gagal, maka kami akan selamanya terperangkap dalam dunia gaib ini. Dikatakan juga olehnya bahwa syarat utama pada saat kabur nanti adalah jangan sekali-kali menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Kami harus maju terus sambil berdoa dan lari sekuat tenaga. Hingga pada saatnya waktu untuk kabur datang, Andi dan Aji bersiap-siap sambil menunggu aba-aba dari pria tampan itu. Begitu mendapat signal aba-aba, mereka berlari sekuat tenaga menuju pintu depan rumah untuk keluar. Namun mereka merasa pintu keluar itu jauh sekali, seakan-akan ratusan meter jaraknya. Dalam kondisi berlari, mereka mendengar suara-suara aneh dan menakutkan. Tapi semua itu berusaha mereka abaikan. Hingga pada akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah itu. Namun ternyata hanya Andi yang berhasil keluar, sedangkan Aji entah di mana. Dan saat itu Andi menyadari bahwa dia sedang berada di pemakaman tua. Segera Andi berlari keluar dari pemakaman tersebut menuju jalan raya. Dan tidak disangka, di sana sudah banyak orang termasuk Agus dan Cepi. Andi langsung terduduk lemas dan menarik nafas lega. Rupanya mereka semua sudah mencari keberadaan Andi dan Aji dari 2 hari yang lalu. Sedangkan Andi merasa bahwa dia mengalami hal gaib hanya hitungan jam. Andi segera menceritakan kisahnya kepada Agus, Cepi, Pak Ustadz, serta beberapa warga di sana. Dikatakan oleh warga bahwa memang banyak kejadian orang hilang, terutama orang asing yang datang berkunjung ke daerah tersebut. Andi langsung diantar ke rumah Uwak Dharma untuk beristirahat. Dan kemudian Agus, Cepi, dan Pak Ustadz kembali ke kuburan untuk mencari Aji yang belum dapat ditemukan. Di situasi lain, rupanya Aji saat akan keluar pintu, dia sempat menoleh ke belakang karena dia melihat sosok ayahnya yang sudah lama berpulang.
Hal itu membuat Aji berhenti berlari karena mengira ayahnya ada di situ. Namun ternyata bukan, melainkan makhluk lain yang bertumbuh tinggi besar yang menangkapnya kembali dan dimasukkan ke dalam penjara lagi. Rasa sesal Aji bercampur sedih saat dia akan terjebak di situ, entah sampai kapan. Seminggu setelah kejadian, Aji ditemukan di dalam hutan dekat rumah Wak Dharma dalam keadaan tertidur di bawah pohon besar. Wajahnya pucat dan ada beberapa luka sayatan di sekitar lengannya. Lalu dia segera dibawa oleh warga menuju rumah Wak Dharma. Setelah sadar, Aji menceritakan alasan dia tertinggal dari Andi, dan setelah itu dia dipekerjakan sebagai buruh di suatu bukit untuk memecah batu. Setiap saat mereka dipaksa untuk kerja keras. Aji mengatakan dia tidak tahu berapa lama persisnya karena situasi di alam gaib selalu terlihat gelap. Badan lelah tiada terkira. Hingga suatu waktu saat sedang bekerja, Aji melihat ada sosok wanita cantik yang memanggil namanya. Lalu dia menghampiri dan seketika tidak sadarkan diri. Atas kejadian itu, Andi, Aji, Agus dan Cepi merasa bersyukur bahwa mereka masih diselamatkan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.